Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seluruh pemirsa kaum nahdliyin nahdliyat pada kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu aktif setiap sore dilaksanakan oleh PCNU Pamekasan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali rutinan kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Semoga adanya kegiatan ini membawa barakah dan manfaat bagi kita kaum muslimin pada umumnya dan kaum nahdliyin nahdliyat khususnya. Sebelum kajian ini dimulai, untuk melanjutkan kajian yang kemarin, marilah terlebih dahulu kita mengirimkan pahala Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sari ansarihi wa jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya والشهداء والصالحين. أشهد الله وسلامه ورضوانه عليهم أجمعين ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وذوي الخلة علينا والأوصانا بالفضل الدعاء إلى جميع أولئك التسعة الذي بلغوا دين الإسلام في بلدنا إندونيسيا، إلى جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء من أولهم إلى آخرهم. قدس الله روحهم ونور ضريعهم وجعل الجنة مأواهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفرة من مفر النيران واغفر جميع ذنوبهم وخطاياهم وسع مدخلهم ويؤني درجاتهم في الجنة وعاد علينا من بركاتهم وأنوارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المؤلف رحمهم الله وأدام النفع بعلومه وأنواره بكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bacaan kitab atau kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sore kemarin, maka kami akan membacakan fabayyinama huwa kadzalika id awhallahu ila Isa alaihi salam. Fabayyinama, maka ketika, huwa kadzalika, huwa adapun Nabi Isa, kadzalika seperti itu. Kemarin sudah dijelaskan bahwa di saat Nabi Isa telah membunuh Dajjal di Babiluddin, maka kemudian Nabi Isa menemui kaum muslimin yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari tipu muslihat atau tipu daya Dajjal. Nabi Isa menemui mereka, kemudian Nabi Isa mengusap wajah mereka, serta kemudian Nabi Isa juga menceritakan kedudukan atau derajat mereka di surga nanti. Maka saat itu id auhallahu ila Isa alaihi salam, ketika itu pula Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa yang berbunyi inni qad akhrajtu ibatan li la yadani li ahadin biqitalihim
sesungguhnya aku qad akhrajtu, sudah mengeluarkan ibadan li, hamba-hambaku, la yadani, yang tidak ada kekuasaan, li ahadin, bagi siapapun, biqitalihim, untuk membunuh atau memerangi mereka. Faharris ibadi ila tur, maka jagalah ibadi, hamba-hambaku itu, ila turi, ke gunung Tursina. Pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Isa untuk membawa kaum muslimin yang selamat dari tipu muslihat atau mempertahankan keimanannya dari beriman kepada Dajjal, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah untuk dijaga kepada Nabi Isa, dibawa ke atas gunung Tursina. Kenapa diperintahkan dibawa ke gunung Tursina? Karena setelah turunnya Dajjal, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa di Babiluddin, Allah akan mengutus kembali sekelompok makhluk yang bisa dikatakan itu sebagai keturunan manusia, namun tidak seperti manusia, yang disebut dengan Ya'juj Ma'juj. Kemudian lanjutannya, wa yab'atsullahu Ya'juja wa Ma'juja min kulli hadabi yansilun. Wa yab'atsu, dan Allah mengutus, wa yab'atsullahu, dan Allah mengutus Ya'juja, kepada Ya'juj wa Ma'juj dan Ma'juj, min kulli hadabin, dari setiap ketinggian, yansiluna, mereka turun dengan berjalan cepat. Di sini Allah memerintahkan Nabi Isa untuk membawa kaum muslimin yang tersisa, yang tidak beriman kepada Dajjal, dibawa ke atas gunung Tursina. Itu disebabkan Allah akan mengutus makhluk yang disebut dengan Ya'juj Ma'juj. Namun sebelum dilanjutkan pembacaan ini, kita perlu ada pengantar, cerita atau hikayah tentang siapa Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi disebutkan cerita tentang Ya'juj Ma'juj ini dulunya keturunan manusia, namun selalu membuat kedoliman dan kerusakan di muka bumi. Itu diceritakan dalam surah Al-Kahfi dari ayat 83 sampai sekitar ayat 98. Dari ayat 83 hingga ayat 98. Ceritanya seperti ini. Pada saat itu ada seorang raja. Ada yang menyebut itu, ada yang menyebutnya sebagai soleh, ada yang menyebutnya juga sebagai nabi, dijuluki sebagai Dzulqarnain, yang memiliki 2 tanduk. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, wa yas'alunaka 'anil qarnain. Ada seseorang yang disebut sebagai Dzulqarnain. Banyak ulama menafsiri beliau adalah orang soleh. Sebagian juga menyebutkan sebagai raja agung dari Mesir. Ada juga sebagian ulama menyebutkan beliau merupakan orang soleh yang berasal dari dataran Cina, yang memiliki kekuasaan besar dan kebijakan yang agung, merupakan raja yang bijak. Namun ada sebagian ulama juga terlepas dari itu, cukup hanya mengakui bahwa Dzulqarnain itu ada, dan jelasnya beliau itu siapa, itu dianggap tidak usah dibahas. Intinya, cerita Ya'juj Ma'juj itu adalah makhluk atau keturunan manusia yang selalu berbuat kedoliman atau kerusakan di muka bumi. Ketika Dzulqarnain
dalam menaklukkan dunia itu sampai ke suatu tempat di mana itu diapit oleh dua gunung, bertemu dengan suatu kaum yang kaum tersebut tidak kaya bahasa. Hampir bahkan ulama menafsirkan hampir bahasa kaum tersebut hampir tidak bisa dipahami. Bagaimana pengaduan kaum tersebut kepada Dzulqarnain tentang Ya'juj Ma'juj? Qalu, mereka berkata, ya Dzulqarnain, inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard. Bahwa mereka mengadukan Ya'juj Ma'juj itu adalah orang yang sering atau selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka mengadukan dan memohon kepada Dzulqarnain, apakah kami harus mengeluarkan biaya untuk engkau bisa membuatkan kami batas atau benteng yang memisahkan kami dengan Ya'juj Ma'juj tersebut. Kemudian Dzulqarnain menjawab, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni ila akhir ayat. Dzulqarnain menjawab dengan singkat kepada kaum tersebut, tidak usah, jangan sampai mengeluarkan biaya. Tidak diperbolehkan mengeluarkan biaya untuk membuatkan benteng antara kaum tersebut dengan Ya'juj Ma'juj. Namun Dzulqarnain menjamin bahwa mereka akan dipisahkan dengan Ya'juj Ma'juj dengan benteng yang kokoh. Namun Dzulqarnain membutuhkan atuni zubaral hadid. Dzulqarnain meminta kaum tersebut untuk menyediakan lempengan-lempengan besi dan baja. Untuk apa? Untuk dijadikan kerangkeng atau kurung bagi Ya'juj Ma'juj yang berada berdampingan dengan mereka. Nah, setelah itu barulah Ya'juj Ma'juj ini dikurung oleh Dzulqarnain hingga saat ini, bahkan sampai nanti hampir tiba hari kiamat. Nah, di sini disebutkan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, termasuk ini hal gaib yang harus diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun cerita ini tidak jelas bagaimana dan keberadaannya di mana. Namun harus kita imani, karena ini termasuk hal gaib yang harus kita imani. Karena sudah disebutkan dalam banyak hadis sahih tentang adanya Ya'juj Ma'juj. Dan nanti keluarnya Ya'juj Ma'juj ada yang menyebutkan dia adalah makhluk ganas. Setiap apa yang mereka temui pasti dihabisi. Mau pohon kayak, mau air kayak, dan semacamnya. Saya lanjutkan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Ya'juj Ma'juj keluar dari setiap dataran tinggi, setelah jebol dari kerangkengnya dengan berjalan cepat, fayamurru awailuhum ala buhairati tabariyata. Fayamurru, maka lewat awailuhum, kelompok pertama dari Ya'juj Ma'juj tersebut, ala buhairati tabariyah, di atas Danau Tiberias. Danau Tiberias ini terdapat di antara Suriah dan Palestina saat ini. Danau Tiberias ini termasuk danau besar yang lebarnya itu mencapai 166 km dan dalamnya itu dari 43 sampai 46 km. 46 meter. Dari 43 hingga 46 meter. Ke permukaan tanah. Itu fayashrabuna ma fiha. Kemudian Ya'juj Ma'juj itu yang kelompok pertama lewat
meminum air yang terdapat mafiha, yang terdapat di danau Tiberias tersebut. Kemudian disusul kemudian wayamurru, dan lewat akhiruhum, kelompok yang terakhir, fayaquluna, kemudian mereka berkata, laqad kana biha marratan ma'un, sungguh ada biha, di danau Tiberias, buhairati Tabariyah, marratan ma'un. Mereka berkata, dulu danau ini pernah ada airnya, kok sekarang bisa habis? Mungkin tak maturan, malah tidak sekali jadi berin, jadi biasa sepen beda airnya, mak tak sekali. Itu ternyata saking banyaknya, saking rakusnya Ya'juj dan Ma'juj yang dikurung atau dikerangkeng oleh Dzulqarnain, ketika keluar air dalam danau Tiberias diminum oleh kelompok pertama langsung habis. Coba bayangkan, air di sungai saja diminum oleh rakyat di Pamekasan, anggaplah sungai di Teja yang airnya sekarang mungkin sedang banyak. Satu kabupaten minum air sungai itu tidak akan habis. Namun danau Tiberias yang begitu lebar, danau Tiberias yang airnya begitu dalam, begitu banyak, diminum oleh kelompok Ya'juj Ma'juj yang keluar pertama kali, itu sudah habis. Mereka termasuk makhluk yang Allah ciptakan rakus dan kejam. Ini sebagian tanda hari kiamat yang nomor 9, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu, Nabi Isa mengungsikan atau melindungi kaum muslimin yang tersisa di atas gunung Tursina. Setelah itu, wa yuhsaru Nabiyullah Isa alaihissalam wa ashabuhu, wa yuhsaru, dan dikepung Nabiyullah Isa alaihissalam. Siapa? Apa Nabi Isa alaihissalam, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, hatta yakuna ra'sus sauri, sampai ada ra'sus sauri, apa, kepala sapi, liadihim, milik mereka, khairon, milik ashab, khairon, itu lebih berharga, min mi'ati dinarin, dari 100 dinar, li ahadikumul yaum, yang dimiliki kalian pada saat ini. Pada saat itu saking pacekliknya, semua tumbuhan, semua air, semua yang bermacam-macam di dunia, yang ada di dunia, sudah dihabiskan oleh Ya'juj Ma'juj. Kaum muslimin yang tersisa yang berada di gunung Tursina itu sudah mengalami paceklik yang begitu dahsyat, sampai-sampai kepala sapi di saat itu nilainya itu sebanding dengan 100 dinar uang emas. Uang emas dinar itu adalah uang emas yang terbuat dari emas murni, yang satu biji itu bisa mencapai 6 gram. Kalau sekarang harga emas 1 gram itu 2 juta, berarti 2 juta kali 6, kemudian kalikan 100. Itu nilai kepala sapi pada saat Nabi Isa terkepung oleh Ya'juj Ma'juj dan kaum muslimin yang berada di gunung Tursina. Dari saking pacekliknya, sulitnya mencari makan, dan semacamnya. Setelah mengalami paceklik yang begitu mencekam, fayarwabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu, fayarwabu, maka nyu'un atau meminta, berdoa Nabiyullah Isa, Nabi Isa alaihissalam, wa ashabuhu, dan sahabat beliau, kaum muslimin yang berada di atas gunung Tursina, fayursilullahu alaihimun nawafah,
fi riqabihim. Fayursilu maka Allah mengutus, fayursilullah maka Allah mengutus alaihim atas Ya'juj Ma'juj an-nawafah kepada serangga. Ini bisa diartikan ulat, sejenis ulat. An-nawafah, serangga atau ulat. Fi riqabihim, di leher-leher mereka. Pada saat itu, setelah mengalami peceklik yang begitu mencekam, Nabi Isa memohon dan kaum muslimin yang berada di atas gunung Tursina memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon apa? Bagaimana beliau dengan para sahabat kaum muslimin muslimat yang berada di gunung Tursina itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedoliman Ya'juj dan Ma'juj. Pada saat itu Nabi Isa tidak mampu menghadapi Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh Dajjal. Namun pada saat itu Nabi Isa tidak diberi kemampuan untuk menghadapi gerombolan Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa hanya bisa berdoa. Ini juga sebagian mukjizat dari Nabi Isa. Memohon kepada Allah bagaimana Allah melindungi beliau dan para ashab yang berada di atas gunung Tursina, yaitu dengan Allah mengirimkan serangga yang sejenis ulat, kemudian menggerogoti leher-leher dari Ya'juj Ma'juj yang berada di sekitar gunung Tursina dan seterusnya. Fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidin. Fayusbihuna maka kemudian jadi farsa mati bergelimpangan. Fayusbihuna maka jadi kemudian jadi Ya'juj Ma'juj farsa itu mati bergelimpangan kamauti nafsin wahidatin, seperti halnya orang mati, seperti halnya seseorang mati. Pada saat itu Allah untuk membuktikan kekuasaannya, yang Nabi Isa tidak mampu menghadapi Ya'juj Ma'juj, hanya cukup dengan mengirimkan segerombolan atau seekor ulat. Untuk apa? Untuk membinasakan gerombolan Ya'juj Ma'juj yang terkenal ganas sebegitu hebat, hanya menggunakan seekor ulat. Sama seperti halnya cerita Namrud. Allah untuk membinasakan Namrud yang tidak bisa dihadapi oleh siapapun, hanya cukup dengan mengirimkan seekor nyamuk. Yang biasanya nyamuk itu adalah makhluk lemah. Cukup kita cukup gepak, cukup ditapuk dan semacamnya, itu sudah mati. Sama halnya dengan ulat. Biasanya cukup kita injak, cukup kita pegang, belah menjadi dua, sudah habis. Namun untuk menunjukkan kekuasaannya Allah, bahwa Allah itu kuasa, dan siapapun yang terkenal di muka bumi dengan tangguh dan semacamnya, seperti Ya'juj Ma'juj, cukup dihabisi menggunakan ulat. Ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan siapapun, untuk membinasakan apapun yang berada di dunia dengan hal-hal kecil yang nampak tidak masuk akal. Setelah itu, setelah Ya'juj dan Ma'juj itu binasa, mati bergelimpangan, tsumma yahbitu Nabiyullah Isa alaihi salam. Nabi Isa tsumma yahbitu, kemudian Nabi Isa itu kemudian turun Nabiullah Isa. Siapa Nabi Isa alaihi salam? Wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, ilal ardi, ke bumi. Setelah Ya'juj Ma'juj itu mati bergelimpangan, digerogoti oleh ulat di leher mereka, Nabi Isa dan para sahabat
menuruni gunung Tursina, turun dari gunung Tursina. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin. Fala yajiduna, maka Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya tidak menemukan fil ardi di bumi mawdi'a shibrin, sejengkal tanah pun, illa mala'ahu, kecuali memenuhi mawdi'a shibrin tersebut zahamuhum, apa bangkai mereka Ya'juj Ma'juj, wa natnuhum, dan bau busuk mereka Ya'juj Ma'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj itu binasa, mati bergelimpangan, digerogoti ulat, Nabi Isa beserta para sahabat kaum muslimin muslimat turun dari gunung Tursina, itu tidak mendapati satu jengkal tanah pun yang tidak ditempati oleh bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Dipenuhi oleh bangkai, semua dataran bumi dipenuhi oleh bangkai Ya'juj Ma'juj dan bau busuk yang begitu menyengat dari bangkai-bangkai tersebut. Karena keadaannya seperti itu, fayarwabu Nabiyullah Isa alaihissalam wa ashabu ilallah. Fayarwabu, maka meminta atau berdoa Nabiullah Isa, Nabi Isa alaihissalam kepada Allah, wa ashabu, dan para sahabat-sahabatnya. Meminta apa? Yaitu meminta bagaimana solusi untuk menyingkirkan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj beserta bau busuk dari bangkai-bangkai mereka. Fayursilullahu tayran. Fayursilu, maka mengutus Allahu, siapa Allah, tayran, kepada burung, ka'anakil bukhti, seperti halnya seperti leher-leher unta. Pada saat itu Allah mengutus untuk mengatasi permintaan atau permohonan Nabi Isa dan para ashab untuk menghilangkan bangkai Ya'juj dan Ma'juj beserta bau busuk mereka. Allah mengirimkan gerombolan burung yang besar-besar, sampai di sini diumpamakan seperti halnya leher-leher unta. Berarti bukan burung pipit. Kalau burung pipit mau membuang bangkai gimana, ini terlalu kecil. Ini anggap perumpamaannya itu burungnya seukuran leher unta. Kemudian bagaimana? Fatahmiluhum, kemudian burung-burung tersebut membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj, fatatruhum, kemudian mereka membuangnya haitsu sya'allahu, di mana Allah Ta'ala berkehendak. Ada yang ulama yang menafsirkan Allah membuang bangkai Ya'juj Ma'juj tersebut ke lautan. Namun jelasnya tidak tahu. Intinya Allah yang jelas itu Allah mengirimkan gerombolan burung untuk membawa bangkai-bangkai yang berserakan dari Ya'juj Ma'juj, kemudian lalu dibuang ke tempat yang Allah kehendaki. Tsumma yursilullahu mataron. Setelah keadaan bumi itu bersih dari bangkai Ya'juj Ma'juj, summa yursilullahu mataron, summa yursilu, kemudian mengutus, summa yursilullahu, kemudian Allah mengutus mataron, menurunkan mataron terhadap bumi itu, mataron hujan, la yakinnu ay la yamna'u, la yakinnu, yang tidak bisa mencegah, minhu, dari mator, baitu madarin, apa rumah yang terbuat dari tanah, wala barrin, wala wabarin, dan rumah yang terbuat dari bulu.
Setelah bersih dari bangkai Ya'juj Ma'juj, Allah menurunkan hujan yang hujan tersebut sampai membuat rumah-rumah yang terbuat dari tanah dan terbuat dari bulu-bulu itu tidak mampu menahan hujan yang begitu deras. Fayawsilul ardah hatta yatrukaha kazzalafati. Maka hujan tersebut fayawsilu, kemudian hujan itu membasuh al-ardah terhadap bumi hatta yatrukaha, sampai di bumi itu tertinggal atau tersisa kazalafati, seperti halnya genangan-genangan air. Dilihat dari kejauhan itu seperti hamparan kaca. Setelah kejadian Allah membersihkan bangkai Ya'juj Ma'juj, kemudian Allah menurunkan hujan, lalu hujan tersebut membuat bumi ini seperti semula. Summa yuqalu lil ardi, kemudian dikatakan kepada bumi tersebut, ambiti samarotaki, ambiti tumbuhkanlah, samarotaki kepada buah-buahanmu, waruddi, dan kembalikanlah, barokataki kepada keberkahanmu. Kemudian dikatakan kepada bumi tersebut yang sudah digenangi air hujan, tumbuhkanlah buah-buahan dari dirimu dan kembalikanlah barokah yang terdapat padamu. Allah memerintahkan bumi untuk menumbuhkan buah-buahan dan kemudian mengembalikan barokah yang tersimpan di bumi tersebut. Fayauma idin, maka ketika itu takul isobatu, bisa makan al isobatu satu kelompok minar rumanati, dari satu biji delima. Dari saking suburnya pada saat itu setelah Allah menurunkan hujan, setelah membersihkan bangkai Ya'juj Ma'juj, satu kelompok cukup menikmati satu buah delima. Coba bisa dibayangkan itu. Satu kelompok bisa menikmati satu buah delima. Bisa dibayangkan berapa besarnya itu delima. Saking suburnya tanah setelah hujan tersebut. Wa yastadilluna bikihfiha, dan mereka bisa berteduh, dan mereka bisa berteduh bikihfiha, dengan menggunakan daun, satu tangkai daun dari delima tersebut. Dari saking suburnya, satu orang bisa berteduh menggunakan satu daun pohon delima. Wa yubariku fir risli, dan Allah memberikan keberkahan fir risli, dalam susu, hatta annalih kota, sampai-sampai hewan perahan minal ibilih, dari unta, latakfiril fi'amah minan nas, itu bisa mencukupi al-fi'amah terhadap satu kelompok besar minan nasi, dari manusia. Selain dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang begitu melimpah, Allah juga memberi keberkahan atas kaum muslimin saat itu dari hewan perahan-perahan, di mana dalam pada jenis unta itu, satu unta saja susunya bisa dinikmati oleh sekelompok besar kaum muslimin. Wali kota minal baqar, wali kota dan hewan perah minal baqar, dari sapi, latakfil qabilatah minan nas, itu bisa mencukupi minal baqari, dari sapi itu, latakfi
La takfi itu bisa mencukupi al-qabilata minan nas, satu kelompok kecil dari kaum muslimin. Pada saat itu susu dari satu unta bisa mencukupi kelompok besar, bisa dinikmati oleh kelompok besar kaum muslimin. Dan dari satu sapi saja, sapi perah satu saja, itu susunya bisa mencukupi kelompok kecil dari kaum muslimin. Wali kota minal ghanami, wali kota dan hewan perahan minal ghanam dari jenis kambing, la takfil fahidah minan nas, la takfi itu bisa mencukupi satu kelompok keluarga minan nasi dari manusia. Itu saking berlimpahnya pada saat itu. Jadi di samping kaum muslimin yang asalnya itu mengalami paceklik yang begitu dahsyat setelah dikepung oleh Ya'juj Ma'juj yang saat itu berada di Gunung Tursina, kemudian dengan permohonan atau doa Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagaimana terbebas dari kepungan Ya'juj Ma'juj dan terbebas dari paceklik yang begitu dahsyat, Allah menurunkan hujan yang kemudian hujan tersebut membuat bumi kembali subur dan tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan begitu melimpah dan juga hewan-hewan termasuk di situ hewan perah, susunya juga melimpah dan bisa mencukupi semua kebutuhan kaum muslimin pada saat itu. Ini sebagian dari tanda-tanda hari kiamat yang nomor 9. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan besok. Semoga kajian hari ini membawa manfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.